Perkenalkan, nama saya Safa Syakira dengan NIM 06021282328027. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait makom Putri Rambut Selako di Bukit Siguntang. Kenapa disebut makom? Kenapa bukan makam? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara makom dan makam. Makam berisikan jasad dan mengarah kiblat, sedangkan makom itu berisikan benda-benda penting atau benda-benda penilaian dari tokoh-tokoh penting. Makom juga sering disebut dengan tempat tapak tilas. Di Bukit Siguntang itu terdapat 7 makam, diantaranya 4 makam dan 3 makom. Salah satunya adalah makom Putri Rambut Selako. Untuk mengetahui informasi terkait makom Putri Rambut Selako, saya mewawancarai juru kunci di Bukit Siguntang, yaitu Bapak Sulaiman. Dan saya juga mencari referensi melalui internet terkait Putri Rambut Selako. Saya akan menjelaskan sastra lisan yang saya ambil, yaitu makom Putri Rambut Selako. Menurut Bapak Sulaiman, rambut selako itu diartikan dengan rambut perak, rambut silver, atau disebut dengan silver queen. Nih, wah, ternyata Putri Rambut Selako itu memiliki rambut yang berwarna perak atau warna silver ya teman-teman. Menurut informasi yang saya dapatkan, ternyata Putri Rambut Selako ini memiliki nama asli, yaitu Putri Damar Kencana Wungsu. Putri Damar Kencana Wungsu ini adalah anak dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Blambangan atau sekarang disebut dengan Banyuwangi. Tadi kan saya di awal menyebutkan makom Putri Rambut Selako. Nah, di dalam makom itu terdapat selendang dari Putri Rambut Selako, yaitu terdapat 3 selendang. Yang pertama selendang kuning, yang kedua selendang hijau, yang ketiga selendang pink. Informasi yang saya dapatkan lagi dari Bapak Sulaiman bahwa Putri Rambut Selako ini merupakan ajudan dari seorang Sigentar Alam. Nah, itu sangat menarik sekali bahwa Putri Rambut Selako ini merupakan ajudan dari Sigentar Alam. Namun saya memiliki informasi yang sedikit berbeda dari penjelasan Bapak Sulaiman bahwa Putri Rambut Selako ini merupakan anak buah atau anak asuh dari Ratu Bagus Kuning. Nah, itu sangat berbeda sekali ya, sangat unik perbedaannya antara cerita Bapak Sulaiman dan yang saya temukan dari internet. Seperti yang saya dapatkan, bahwa saya mendapatkan cerita makom Putri Rambut Selako ini dengan berbagai versi. Seperti judul yang saya sebutkan tadi, bahwa ini merupakan sastra lisan, sastra yang disampaikan dari mulut ke mulut dan secara turun-temurun. Jadi setiap orang yang menyampaikan itu berbeda dari orang lainnya. Seperti itu. Itulah kisah singkat yang saya dapatkan dan saya rangkumkan di sini mengenai makom Rambut Selako. Selanjutnya saya akan menayangkan video wawancara saya dengan Bapak Sulaiman selaku juru kunci Bukit Siguntang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Syakira dan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dengan Bapak Sulaiman selaku sastrawan yang juru kunci atau juru kunci. Bapak bisa ceritakan tentang asal-usul Bukit Siguntang? Ya, jadi Bukit Siguntang ini diambil dari bahasa bukit yang terapung-apung atau terombang-ambing atau pulau pertama timbul. Ya. Itu dalam bahasa Palembang disebut pulau yang terguntang-guntang atau bukit terguntang-guntang. Maka disebut Bukit Siguntang. Itu menggunakan tulisan skrip, sedangkan Siguntang menggunakan Arab Melayu. Luasnya 14 hektar, tingginya 27 meter dari permukaan air di bawah laut. Ini ada 7 makam, di antaranya
makam ataupun makom. Apa beda makam sama makom, Kalau Pak? makam ada jasad, kalau makom tempat tilas. Oh, kalau makam itu ada jasadnya, jasad. kalau makom itu tapak tilasnya. Dan menghadap kiblat posisi makam. Oh, kalau di sini ada makam apa saja, Pak? Di sini. Yang ada makam, ada jasad, ada 4. Yang petilasan ada 3. Yang tidak menghadap kiblat dia petilasan. Yang petilasan itu Raja Sunter Alam, Termus Lako dan Pangeran tapak tilas. Kalau makom, Pak? Itu makom tadi. Yang makam Ketemu Dadar, Pangeran Bugis Karang, Bang Kuning dan Tuan Junjungan. Ada 4 yang makam. Kalau nggak salah di sebelah Putra Sigentar Alam itu ada Putri Rambut Selako. Selako. Itu gimana asal usul ceritanya, Pak? Jadi Selako itu artinya rambut perak atau rambut putih atau silver queen. Dan beliau merupakan putri dari kerajaan Belambangan atau Banyuwangi kalau sekarang. Makam aslinya di Mojokerto, Trowulan, Jawa Timur. Dekat situs Majapahit sekarang yang ditemukan. Karena memang berasal dari Majapahit. Di sini kan kata Bapak itu makom ya, Pak ya? Ya, tempatnya singgah. Jadi tempat dia singgah. Singgah atau yang dikubur itu selendangnya ya. Oh, selendangnya. Jadi yang dikubur selendangnya, Pak ya? Selendang hijau, kuning dan pink. Oh, ada 3 selendang. Peran dari Putri Rambut Saloka, Bapak bisa ceritakan peran dari Putri Rambut Saloka ini? Karena perannya merupakan pengawal atau prajurit dari Sigentar Alam. Perannya merupakan pengawal atau ajudan kalau sekarang. Ajudan dari Sigentar Alam ya, Pak ya? Kalau sekarang ajudan, kalau dulu pengawal kan. Kalau boleh tahu itu meninggalnya karena apa, Pak? Apa ya? Kalau secara pasti belum tahu ya. Mungkin juga dalam peperangan. Karena muda, dua-duanya kan muda meninggal. Oh, dua-duanya mudah meninggal. Kecuali Sigentar Alam yang tua dia kan meninggal. Jadi kalau untuk Rambut Selako dengan Pangeran itu meninggalnya muda. Kalau yang di Bukit Siguntang ini yang makam-makam terkenal itu Putri Kemang Dadar ya, Pak ya? Sigentar Alam, Pangeran Bugis Karang dan Bagus Kuning itu yang terkenal. Jadi yang tiganya tidak terlalu terkenal karena jarang diziarah ya, sejarah. Selain makam di sini ada apa aja, Pak? Ada prasasti, artefak, grapa yang ditemukan. Tapi diletakkan di Taman Purbakala Sriwijaya Tangga Buntung. Tapi prasasti artefak itu bukan peninggalan Panglima, itu peninggalan Sriwijaya, lebih tua lagi, lebih ke atas lagi. Sedangkan ini kan sudah ke cikal bakal kesultanan. Tapi kalau untuk artefak grapa prasasti itu peninggalan kerajaan, beda lagi. Walaupun tempatnya sama. Menurut Bapak, bagaimana sih peran kami agar cerita-cerita ini tidak pudar? Ya, dengan jalan mempromosikan atau event-event atau melalui media sosial atau digital kan, seperti yang kita buat sekarang lah. Seperti kita ini. Agar teman-teman kita yang belum tahu atau tidak tahu atau memang jauh dari jangkauan bisa menonton atau melihat atau live kan langsung. Dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melihat penayangan video wawancara saya dengan Bapak Sulaiman, di sini saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai yang terkandung dari kisah makom Rambut Selako. Nah, yang pertama itu ada nilai spiritual. Nilai spiritual dari kisah makam Rambut Selako ini menunjukkan pada saat keberadaan makam Rambut Selako di Bukit Siguntang, bahwa daerah ini dijadikan salah satu tempat yang penting dalam perjalanan kehidupan Putri Rambut Selako. Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritualnya itu adalah menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral dan memiliki makna lebih dari tradisi lokal. Lalu kisah Putri Rambut Selako ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya ziarah makam, penghormatan terhadap benda-benda keramat, dan perayaan terhadap peran tokoh legendaris. Lalu yang kedua itu ada nilai sosial budaya. Putri Rambut Selako digambarkan sebagai sosok bangsawan perempuan yang memiliki peran penting dalam kerajaan.
Keberadaannya sebagai tokoh yang dihormati menunjukkan bahwa peran perempuan pada masa itu, pada zaman itu memiliki posisi yang strategis dalam diplomasi politik. Hal ini mencerminkan nilai sosial budaya yang menghargai peran perempuan dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Makom Putri Rambut Selako ini berisikan selendang sang putri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa makom ini memiliki 3 selendang ya. Dalam budaya Nusantara, benda-benda penilaian tokoh itu sering dianggap memiliki keberkahan atau tua. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mengkaitkan benda-benda dengan identitas, status sosial, dan spiritual. Lalu yang ketiga itu ada nilai pendidikan. Kisah Makom Putri Rambut Selako ini dapat menjadi sarana edukatif bagi masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui pelestarian dan pemahaman terhadap cerita ini, generasi muda, terutama generasi Z dan generasi Alpha, dapat belajar menghargai dan menjaga kekayaan budaya yang dimiliki. Selain itu juga, kisah ini juga bisa dimasukkan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak, sehingga mereka lebih mengenal sejarah, lebih mengenal budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kisah ini, sehingga anak-anak tersebut memiliki semangat juang mewariskan budaya yang ada. Lalu yang terakhir ada nilai moral. Kisah Putri Rambut Selako ini mengajarkan pentingnya kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Keberadaan selendang yang disembayangkan di dalam makomnya itu menunjukkan bahwa penghormatan terhadap peninggalan tokoh-tokoh penting yang mencerminkan nilai moral dalam menjaga warisan leluhur. Selain itu juga, kisah ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat, serta menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan niat baik akan dikenang dan dihormati oleh generasi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pelestarian dari kisah Makom Putri Rambut Selako. Setelah saya mendengarkan hasil wawancara dan observasi, saya akan menyimpulkan bahwa upaya yang akan dilakukan dalam pelestarian ini yang pertama adalah dokumentasi dan digitalisasi. Upaya dokumentasi dan digitalisasi pada kisah Makom Putri Rambut Selako ini telah dilakukan oleh berbagai pihak maupun lembaga. Pendokumentasian tidak hanya memiliki fungsi sebagai arsip budaya, namun juga dapat menjadi suatu kajian untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan digitalisasi memungkinkan kisah-kisah ini mudah diakses oleh generasi selanjutnya. Seperti yang saya lakukan saat ini, melakukan analisis dan pendokumentasian terhadap kisah Makom Putri Rambut Selako. Upaya yang kedua dapat dilakukan itu adalah memasukkan ke dalam pendidikan formal maupun non formal. Upaya pelestarian ini dilakukan dengan memasukkan kisah Putri Rambut Selako ke dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada peserta didik mengenai sastra yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait implementasi sastra lisan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus mengembangkan kemampuan mereka dalam literasi dan berpikir kritis. Yang ketiga ada pengembangan wisata budaya dan sejarah. Pengembangan ini dilakukan dengan cara pemerintah melirik sedikit
Bukit Siguntang. Karena setelah saya mendapat informasi-informasi dari juru kunci yang di makam, ternyata Bukit Siguntang itu hanya sedikit dilirik oleh pemerintah, sehingga kita sebagai generasi muda, pemerintah, dan juru kunci yang ada di Bukit Siguntang itu bekerja sama dalam meningkatkan Bukit Siguntang itu agar lebih berkembang, lebih up to date, lebih mengikuti zaman tanpa mengubah isi di dalamnya. Hal kecil yang dapat kita lakukan itu adalah membersihkan tempat Bukit Siguntang itu, karena sedikit kumuh dan kotor dan tidak terawat. Lalu upaya yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah inovasi media dan teknologi. Di zaman modern sekarang ini, media dan teknologi itu sangat berkembang pesat ya. Jadi mengembangkan, melestarikan kisah ini dapat dilakukan dengan cara merekam seperti saya ini, memaparkan dan menganalisis tadi, lalu diupload di media sosial. Nah, media sosial dapat berupa YouTube, TikTok, seperti sekarang ini banyak sekali anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu menggunakan TikTok. Jadi TikTok itu merupakan salah satu sarana penting yang dapat kita akses agar anak-anak itu dapat mengetahui kisah-kisah yang seperti ini. Nah, setelah saya jelaskan dan saya paparkan mengenai kisah Putri Rambut Selako, nilai-nilai yang terkandung dalam kisahnya, dan yang terakhir upaya pelestariannya, sekarang saya akan menarik kesimpulan dari video ini. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kisah Makom Putri Rambut Selako ini merupakan narasi sejarah dan mitologi yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat di sekitar Bukit Siguntang. Sosok Putri Rambut Selako ini digambarkan sebagai seorang bangsawan wanita yang memiliki kecantikan, kesaktian, dan kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga Putri Rambut Selako ini dikenang. Makom Putri Rambut Selako di Bukit Siguntang bukanlah makam yang berisikan jasad, melainkan tempat persinggahan dari Putri Rambut Selako, dan terdapat peninggalannya berupa 3 selendang. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap benda-benda penilaian tokoh penting dalam budaya, di mana benda-benda ini dianggap memiliki keberkahan dan tua. Keberadaan Makom Putri Rambut Selako ini juga menunjukkan nilai spiritual yang tinggi, di mana tempat-tempat yang dianggap sakral dan dihormati merupakan bagian kehidupan masyarakat. Hal ini mencerminkan integrasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, seperti ziarah dan penghormatan terhadap benda keramat. Lalu dari sisi sosial budaya, kisah ini menunjukkan peran penting perempuan dalam struktur sosial dan diplomatik politik masyarakat. Putri Rambut Selako ini sebagai tokoh bangsawan perempuan yang dihormati mencerminkan penghargaan terhadap peran perempuan dalam diplomasi politik pada masa itu. Nilai pendidikan yang terkandung dalam kisah ini dijadikan sebagai sarana edukatif bagi anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan agar anak-anak menjadi lebih paham dan lebih tahu dan dapat berpikir kritis mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Upaya pelestarian sastra lisan dari kisah Putri Rambut Selako ini dilakukan melalui dokumentasi dan digitalisasi, memasukkan ceritanya ke dalam pendidikan, mengembangkan warisan budaya dan sejarah, serta inovasi media dan teknologi. Langkah-langkah ini
bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan serta memperkenalkan kisah ini kepada generasi muda ataupun generasi berikutnya agar tetap hidup dan berkembang. Baik, itulah hasil analisis yang dapat saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Si Guntang. Amin. Welcome to my video. Aku tadi nyebut makom kan? Jadi aku gak tahu nak ngomong apa.